sareng si emak sareng si dede putuna cenah dua merangkali nama terbih nah namanya terbih nu di Bogor nu di Garut marana. Ieu si emak teh cenah gaduh putu dua eta nu merangkali istri teh putuna rasa mancing. Jadi mancing teh guys ternyata tidak selalu laki-laki gitu. Contohnya yang putus si emak tuh. Contohnya yang putus si emak. Ayeuna teh acan gaduh Lisa, acan gaduh cicisna, Lisa na masyhur di warung. Tahu kakak tos gaduh sa baskom alit di itu teh meunang. Kayaknya kamari acan teh nanaon. Oh gitu? Nya nembe eta we, nembe kenging eta. Mah ieu teh kalaresan pendak sareng mah. Teu ageung ka alitnya. Nya ieu mah katitipan di subscriberna kalaresan ya sareng reng-rengan teh gaduh tim YouTube kami YouTube teh Broview gitu. Jadi guys, terima kasih bagi kalian yang menitipkan sedikit banyaknya. Jadi ada sedikit nya ieu mah kanggo meser minyak, Mak. Jadi untuk beli minyak goreng. Jadi Mak curhat teh jadi isin ah. Ieu mah kanggo meser minyak, Mak. Teu tiasa masihan ageung nya mudah-mudahan aya manfaatna. Ya. Amin. Sarehat sadayana. Apunten nyamannya teu biasa masihan ageung gitu. Iya oke mitos itu alhamdulillah. Banyaknya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin gitu ya kan. rabbal alamin. Ya saya mengucapkan terima kasih dari timnya Broview khususnya dari Stephen yang tidak mau memperlihatkan wajahnya guys. Jadi mudah-mudahan lah ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Meskipunnya konten kita mungkin konten film gitu tapi mudah-mudahan lah gitu ya. Terima kasih untuk Broview-nya. Untuk mudah-mudahan lah digampilkan segala rupina nyamannya. Nuhun alhamdulillah. Nu karasep sing arageung rizkina, Amin, sing ageung amin, milikna, amin, sing panjang yusbana, Amin. sing damang, sing Amin. sehat salamana. Amin. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Farzi. Film serial yang seru dan mendebarkan ini bercerita tentang usaha pemalsu uang mengedarkan hasil produksinya dan polisi yang berusaha menangkapnya. Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan dua orang pria dibawa oleh kelompok mafia ke sebuah lokasi. Mereka adalah Sunny dan sahabatnya bernama Firoz. Setelah penutup kepalanya dibuka, mafia ini bertanya siapa yang telah membuat uang palsu ini. Sebelum penculikan itu terjadi, Sunny adalah seorang seniman jalanan yang mencari uang dengan menjual hasil karyanya. Untuk lukisan wajah, Sunny minta imbalan 500 rupiah atau sekitar 100.000 rupiah. Dengan bakatnya itu, Sunny seringkali membuat jiplakan dari pelukis terkenal, namun tetap saja bayaran tidak lebih dari 200.000 rupiah. पेंटिंग करते हैं, कोई वाटर कलर्स, कोई स्केचेस. Bakatnya ini diturunkan dari kakeknya yang bernama Madaf yang memiliki percetakan koran dan majalah Kranti. Selain melukis di jalanan, Sunny dan sahabatnya Firoz membantu kakeknya di percetakan ini. Orang yang dipercaya kakeknya sebagai kepala produksi adalah Paman Yasir. Sayangnya, koran yang diterbitkan kakeknya ini tidak pernah dibaca oleh Sunny. Madaf sebetulnya berharap Sunny mengembangkan majalahnya ini secara online. Tapi karena si Sunny ini gagap teknologi, hanya tinggal menunggu waktu saja hingga percetakan ini gulung tikar. Sejak kecil, Sunny dan Firoz membantu kakeknya untuk menjual koran-koran itu. Tapi kebanyakan orang enggan membacanya dan malah digunakan untuk membungkus pisang goreng. Hasil penjualan koran-koran itu mereka simpan di laci. Mereka berdua berhitung, jika mengumpulkan uang 250 rupiah setiap hari, maka dibutuhkan waktu 110 tahun untuk menjadi miliarder.
Sejak kecil, Sani lebih tertarik untuk belajar melukis dari kakeknya. Sedangkan Firoz belajar percetakan dari paman Yasir. Di suatu hari, percetakan kakeknya ini pernah mengalami keterpurukan selama setahun. Alhasil, di pagi, siang, sore, hingga malam hari, mereka makan roti lagi. Sejak kecil, Sani bercita-cita untuk menjadi sultan yang memiliki banyak uang untuk membeli barang-barang branded dan mewah. Hanya satu keberuntungan yang Sani miliki saat ini, yaitu pacar cantik yang memiliki banyak uang dengan gaya glamor dan mobil mewahnya. Karena tahu Sani orang miskin, dia tidak mau mengajak pacarnya ini merayakan tahun baru di klub mewah. Sani diejek sahabatnya ini karena dengan motor tuanya itu, lambat laun pacarnya akan pergi meninggalkannya. Mereka lalu datang ke klub mewah itu untuk menanyakan tiket masuk pesta tahun baru. Namun petugas malah menghina Sani dan Firoz yang memakai sendal jepit. Karena untuk masuk ke sini, mereka harus membayar Rp27.000 atau sekitar 5 juta per orang. Hingga akhirnya mereka diusir oleh petugas. Sani dan teman-temannya akhirnya membuat pesta tahun baru yang sederhana di atap apartemen. Ananya yang datang ke sana merasa risih karena mereka bukanlah levelnya. Dia datang sebentar untuk menyapa Sani, setelah itu pergi lagi untuk menghadiri pesta di klub mewah. Sani dan Firoz sadar mereka orang miskin yang gali lubang tutup lubang dengan hutang, dari mulai bank emo, rentenir hingga pinjol. Unka education loan, ye loan, wo loan. Detik-detik pergantian tahun seperti biasanya mereka lewati berdua dengan nasib yang sama. Di keesokan hari, Sani kembali ke percetakan. Para pekerja terlihat berkumpul karena para penagih hutang datang ke sana memaksa kakeknya untuk segera membayar. Berbagai cara sudah dilakukan Madaf untuk menyelamatkan percetakan ini, namun semuanya buntu. Dia memutuskan akan menerbitkan cetakan terakhirnya dan setelah itu percetakan ini resmi akan ditutup. Sani dan Firoz lalu mendatangi juragan rentenir bernama Ratan Lal dan putranya Ashirwad yang selama ini meminjamkan uang untuk kakeknya dengan menggadaikan percetakannya. Mereka datang untuk memohon tambahan waktu, tapi mereka menolak karena menghargai pertemanan kakek Sani dan Ratan Lal. Please उनसे छीनो मत आप। हम कहाँ कुछ छीन रहे हैं? Sani hanya diberi waktu 1 bulan untuk melunasinya, jika tidak percetakan kakeknya akan disita. Kakek Sani sangat berat untuk melepas percetakan ini karena bagi dia percetakan ini adalah segalanya. Tidak ingin kakeknya bersedih, Sani dan Firoz mengumpulkan seluruh uang tabungan mereka dan jika digabungkan dengan hasil penjualan motor dan semua lukisannya, tetap saja masih jauh untuk melunasi hutang kakeknya. Firoz lantas menemui seorang gangster jalanan bernama Anis untuk minta bantuan. Anis kemudian memperkenalkan Firoz kepada mafia KW alias ahlinya dalam pemalsuan bernama Manja. बेस्ट काम करो मैं टॉप का पैसा दिलवाता हूँ. Saat itulah Sani punya rencana untuk membuat uang palsu. Tidak takut dengan penjara, Sani justru ingat betul dengan ucapan kakeknya, "Jangan biarkan sistem menguasaimu, tapi langkahilah." Dengan keahlian mereka berdua sebagai ahli desain dan percetakan, Sani yakin uang palsu hasil desain mereka akan sempurna. Langkah pertama yang dilakukan adalah meneliti uang aslinya sampai detail, kemudian Sani mendesainnya sesempurna mungkin, bahkan termasuk huruf mikro yang ditulis di kerahnya Mahatma Gandhi dalam pecahan Rp500. Langkah selanjutnya adalah mencetak dengan tinta dan pita yang Firoz kuasai. के लिए सबसे पहले चाहिए मास्टर टाइम। Proses ini cukup sulit karena harus dilakukan sampai 4 kali karena pemakaian warna yang berganti-ganti secara manual. Setelah berhasil dicetak dan dipotong, uang palsu itu kemudian diberi strip pengaman yang mereka beli dengan harga Rp10. Langkah selanjutnya adalah mencelupnya ke dalam air teh agar tintanya tidak luntur. Setelah itu mereka keringkan. Untuk mengetes uang palsu tersebut diterima di pasaran, mereka lalu mencobanya untuk membeli Orson. Ternyata si pedagang bisa membedakan mana uang asli dan palsu hanya dengan memegangnya saja. Alhasil, mereka dikejar oleh para preman jalanan. Untung saja mereka berdua berhasil lolos. Tapi di sini Sani tidak menyerah begitu saja. Dia bertekad untuk membuat lagi yang lebih sempurna. Seorang mafia pemalsuan uang tingkat tinggi turun dari jet pribadinya. Dia bernama Mansur Dadal dan tangan kanannya Bilal. Sementara aparat kepolisian yang sedang bertugas untuk memburu para mafia bernama Michael dan wakilnya Shekhar. Setelah mendapat informasi Mansur sampai di hotel, tim langsung bergerak ke lokasi.
Aparat berhasil menyergap Mansur dan Bilal yang memiliki pabrik uang. Ternyata mereka mencetak mata uang India di Timur Tengah, lalu mengemasnya di Nepal dan kembali mendistribusikannya di India. Dan faktanya, sudah lebih dari 6 tahun Michael memburu mafia internasional ini. Saat mereka akan dimasukkan ke mobil tahanan, tiba-tiba kelompok bersenjata datang menyerang aparat. Mansur berhasil melarikan diri, begitupun dengan si Bilal meskipun kakinya sudah tertembak. Sial bagi anak buah Michael yang ditembak mati oleh Mansur saat mencegatnya. Kembali ke Sunny yang menyuruh Firoz merasakan perbedaan antara uang palsu dan asli. Mereka akhirnya sadar kertas yang digunakannya salah. Lantas, mereka pun mencari kertas yang hampir sama dengan uang aslinya. Meskipun tipis, tapi setelah didobel, Firoz bisa merasakan sama persis dengan uang aslinya. Percobaan kembali dilakukan dengan mencetak 2 bagian, kemudian mereka lem jadi satu dengan sentuhan pernis dan air teh. Uang palsu itu berhasil mereka cetak. Kali ini giliran Sunny yang akan mencoba menggunakan uang palsu itu untuk membeli kecap botol. Ternyata si pedagang menerima uang palsu itu tanpa curiga sedikit pun. Sunny dan Firoz bukan main bahagianya, karena kerja keras ilegal mereka membuahkan hasil. Kembali ke scene awal ketika Sunny dan Firoz ditangkap kelompok mafia. Ternyata pelakunya adalah Mansur. Setelah mereka mengaku membuat uang palsu itu, tiba-tiba Firoz ditembak mati. इसको उड़ा दे। Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Sunny ditinggalkan ibunya yang tewas saat dia masih berusia 6 tahun. Setelah itu, dia tinggal dengan ayahnya yang seorang penipu yang seringkali berpindah rumah kontrakan dengan koper penuh uang. Hingga suatu hari, ayah Sunny akan mengantarkannya ke rumah kakeknya menggunakan kereta KRD. Saat dia terbangun, ayahnya sudah pergi. Yang terlihat hanya uang yang berceceran di sepanjang rel kereta. Turun di salah satu stasiun, Sunny hidup sebatang kara dan hanya bisa menggambar dengan kapur. Orang-orang yang melintas memberinya uang receh. Di sanalah pertama kali Sunny bertemu Firoz yang mengajaknya sama-sama bertahan hidup dari kejamnya dunia ini. Sunny tidak sadar jika ayahnya tewas di rel kereta api tersebut. Hingga suatu hari, kakeknya berhasil menemukannya dan langsung membawa mereka berdua ke rumahnya. Ternyata Firoz tidak benar-benar ditembak oleh komplotan Mansur. Perdana Menteri India dan para pejabatnya mendengarkan pemaparan dari seorang wanita bernama Mega yang bekerja di Bank Sentral India. Dia melakukan riset tentang produk CT600 yang berfungsi untuk memindai uang palsu 50 kali lipat lebih akurat. Tapi para pejabat ini sibuk dengan gadgetnya masing-masing seakan tidak begitu penting. Ya, tidak jauh beda dengan negara Konoha ini, guys. Tak lama kemudian, Michael datang untuk melihat pemaparan tersebut. Dengan teknologi terbarunya ini, Mega menyebut bisa digunakan dengan menggunakan ponsel dan mendownload aplikasinya di Play Store. Tapi si Perdana Menteri tidak menyambut baik karya anak bangsanya ini. चलो विचार करते हैं इस पे। Sir. Michael sendiri minta Perdana Menteri untuk membentuk satuan tim khusus dalam pemberantasan mafia uang palsu. Lagi-lagi, beliau tidak mau menggubrisnya karena baginya pemilu jauh lebih penting. जय हिंद। Firoz dan Anis menunjukkan uang palsu itu kepada kakeknya. Seperti halnya dia yang menjual senjata ilegal. Jika mereka tidak mau tertangkap, si kakek menyuruh mereka untuk menjual uang palsu itu. Dan mereka tetap menggunakan uang asli. Anis kembali minta bantuan Manja untuk mempertemukan Sunny dan Firoz kepada bos mafia yang bersedia membeli uang palsu itu. Awalnya, mafia ini menolak karena dia tidak mau tertangkap. Tetapi setelah ditantang untuk membedakan mana uang asli dan mana uang palsu, akhirnya mafia ini mau membelinya. Tak tanggung-tanggung, dia memesan 2 crore atau sekitar 4 miliar uang palsu yang harus diproduksi oleh Sunny. Masalahnya, Sunny harus membeli kertas, printer, dan mesin pengering untuk memproduksinya. Sementara itu, Michael sendiri tidak kehabisan akal untuk meminta persetujuan Perdana Menteri agar membentuk satuan khususnya. Dia mengirim foto adegan Indahoy pejabat tinggi India ini untuk menekannya. साले अभी के अभी 5 मिनट में फोटो डिलीट कर।
Yasir menemukan kertas HVS bergambar uang yang menyimpulkan Sunny akan membuat uang palsu. Sunny meyakinkan Yasir apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan percetakan ini dan kakeknya yang terpuruk. Sunny lalu menunjukkan uang palsu hasil karyanya. Setelah Yasir heran, dia mengajaknya ke rumah makan dan langsung menggunakan uang palsu itu untuk membayarnya. Awalnya Yasir sempat panik, tapi ternyata pemilik restoran terkecoh dengan uang palsunya. Yasir akhirnya setuju untuk membantu Sunny, tapi dia membutuhkan printer baru, mesin pemotong, dan mesin pengering, termasuk bahan-bahan lainnya. Setelah melakukan lobi kepada juragan rentenir, Sunny mendapat pinjaman, tapi dia hanya punya waktu 1 bulan untuk melunasinya. Jika gagal, rumahnya akan disita. Berkantor di Bank Sentral India, Mega tertarik dengan operasi pemberantasan yang dilakukan Michael. Mesin printing dan mesin pengering akhirnya sampai di gudang percetakan. Sementara itu, Michael kembali melakukan lobi terhadap Perdana Menteri agar pengajuannya di ACC. Dia menjamin jika operasi ini berhasil, nama Perdana Menteri yang kembali mencalonkan diri akan makin populer. Firoz kesulitan membeli kertas untuk bahan uang palsu itu dalam jumlah banyak karena pemerintah membuat aturan ketat. Tidak punya pilihan lain, Sunny dan Firoz minta bantuan Anis dan gengnya untuk mencuri kertasnya langsung dari pabrik. Para petugas satpam yang sedang asyik nonton bola dikejutkan dengan kemunculan kelompok gangster ini. Situasi sempat tidak terkendali karena beberapa satpam mencoba melarikan diri. Bahkan, Firoz yang ditinggal sendiri hampir saja menjadi bulan-bulanan satpam itu jika Sunny dan Anis datang terlambat. Tak mau buang waktu, Sunny dan Firoz segera masuk untuk mencari kertas yang mereka butuhkan. Sekian lama mencari, akhirnya mereka berhasil menemukan kertas itu. Sunny sengaja mencuri kertas jenis lainnya agar aparat tidak mencurigai motif sebenarnya dan terkesan pencurian biasa. चोरी लगना चाहिए, समझा ना? Produksi besar uang palsu pun mulai dilakukan. Setelah selesai, tumpukan uang palsu yang bernilai 4 miliar dikirim ke si mafia. Imbalannya, Sunny mendapatkan 1 kantong uang asli. Mengaku bernama artis, bos mafia ini kembali memesan uangnya kepada Sunny. Dari keuntungan yang didapatkan, akhirnya Sunny bisa melunasi seluruh hutang kakeknya kepada si rentenir. Saat kakeknya menerima sertifikat gudang percetakannya, dia heran dari mana Sunny mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Mereka beralasan mendapatkan DP dari bisnis baru yang mereka terima. Untuk pertama kalinya, Sunny mengajak ngedate pacarnya di sebuah restoran mewah. Ananya masih mengira Sunny adalah pria miskin yang biasa makan di warteg. Karena itu, dia gunakan kartu kreditnya untuk membayar makanannya, karena dia yakin Sunny tidak punya uang. Yang mengejutkan, Ananya mengatakan bahwa dirinya harus segera menikah dengan pria mapan pilihan orang tuanya. Seusai makan, Sunny menyuruh pelayan mengembalikan kartu kreditnya kepada Ananya. Awalnya, dia ingin membayar dengan uang asli, tapi dia memutuskan untuk menggunakan uang palsunya. Giliran Mega dan calon suami pilihan ibunya yang makan di restoran ini. Meskipun dia seorang dokter spesialis, tapi Mega tidak begitu tertarik kepadanya. Setelah membayar, di sini Mega mendapat uang kembalian yang dia duga uang palsu. Michael akhirnya mendapat lampu hijau dari Perdana Menteri untuk membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Uang Palsu. Karyawan percetakan akhirnya dipanggil lagi untuk bekerja. Karena butuh biaya untuk membayar mereka, Sunny minta bantuan Yasir memproduksi lagi uang palsunya untuk terakhir kali. Mega dan temannya mengecek uang palsu itu yang nyaris sempurna. Detailing is very good. Get the finish. Setelah diteliti lebih dalam menggunakan CT600, ternyata uang itu menggunakan 2 lapis kertas. Mereka meyakini pelakunya hanya skala kecil yang menggunakan printer standar tapi punya bakat yang besar. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, ditampilkan Michael yang jadi kepala satuan khusus pemalsuan sedang memaparkan tentang jalur peredaran dan penyelundupan uang palsu India kepada seluruh anggota satgasnya. Shekhar menambahkan bahwa operasi pemalsuan uang India dijalankan oleh Mansur Dalal. काउंटरफिटिंग नेटवर्क के पीछे इस इंसान का हाथ है. Seorang ahli pemalsuan internasional yang jadi target utama satgas ini.
Tangan kanannya adalah Jitendra Joshi dan si Bilal itu ternyata distributor utamanya Mansur. Mega minta persetujuan atasannya untuk menyelidiki sumber uang palsu itu. Tapi karena mereka bukan aparat ataupun penegak hukum, dia menolaknya. Bos mafia bernama Lakde menghubungi Manja karena dia punya bos besar yang memiliki jaringan lebih luas untuk mendistribusikan uang palsu hasil bakatnya Sunny. Manja lalu menghubungi Anis dan Anis meneruskannya kepada Firoz. Michael datang ke sebuah lembaga negara yang menyimpan alat bukti uang palsu untuk dia pinjam sebagai sampel operasinya. Nekatnya, aparat ini menggunakan sebagian uang palsu itu untuk membeli 2 iPhone seri terbaru untuk anaknya dan anak Sekar. Sementara itu, Sunny dan Firoz diantar Lakde menemui bos besarnya yang bernama Doshi. Tak tanggung-tanggung, dia pesan 20 crore rupiah atau sekitar 40 miliar rupiah uang palsu. Sunny dan Firoz hanya punya waktu 2 minggu untuk memproduksinya sekaligus mengirimnya langsung ke Surat. Yasir kembali mengingatkan Sunny yang sebelumnya sudah berjanji tidak akan membuat lagi uang palsu. Tapi Sunny yang sudah dirasuki sifat tamak dan keserakahan tidak menanggapi nasihat Yasir. Masalah baru muncul karena stok kertasnya menipis dan kali ini tidak mungkin lagi bagi mereka untuk mencurinya. Sementara itu, Michael yang sudah diambang perceraian dengan istrinya memberikan iPhone itu untuk anaknya sebagai hadiah ulang tahun. Mega minta persetujuan atasannya untuk bergabung dengan Satgas Pemalsuan pimpinan Michael selama kurang lebih 6 bulan. Seorang kakek dipaksa Firoz membuat KTP untuk kebutuhan membentuk perusahaan fiktif dalam bidang penerbit agar mereka bisa memesan kertas yang dibutuhkan untuk produksi uang palsunya. Puluhan gadis India diwawancara untuk memilih yang cocok sebagai petugas admin. सेंटरवरती काम करते हैं. मैं एथलीट हूँ. I'm a model. मेरा भी. Job क्या है? Sementara itu, Mega datang ke kantor Satgas besutan Michael untuk mengantar langsung CT600-nya sambil menyerahkan CV. Mega lalu menguji uang palsu yang diberikan Sekar dengan perangkat lunak ciptaannya itu. ये काठमांडू. Dia berharap seluruh ATM di India bisa menggunakan chip CT600-nya. Thank you. Singkat cerita, sudah seminggu Mega bergabung tapi tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan. Teringat dengan uang palsu itu, Mega minta Michael untuk mengusut para pemilik mesin cetak yang berada di sekitar restoran tempat dia menemukan uang palsunya. Tapi Michael menolaknya karena uang itu dia yakin berasal dari pelaku yang melakukan operasi skala kecil. Sedangkan target utama mereka adalah Mansur. Diam-diam, Mega mengambil stempel atasannya agar dia dapat izin dari kepolisian untuk menggeledah pabrik percetakan. Mega lalu minta bantuan Ladusing untuk mengecek satu persatu pabrik percetakannya. Setelah malam hari, tujuan terakhir mereka adalah percetakan Kranti. Di waktu yang sama, Sunny dan Firoz sedang memproduksi uang palsunya. Mereka terkejut saat melihat mobil polisi mendekat. Sedangkan mesinnya tidak bisa dimatikan sebelum proses cetakannya selesai. Langkah pertama yang dilakukan adalah mematikan lampu dan menyembunyikan uang palsunya. Yasir yang ditelepon Ladusing tidak bisa berbohong hingga terpaksa datang menemui mereka melalui pintu belakang. आप यासिर हो? Karena Mega mendekat ke gerbang depan, Sunny langsung mematikan mesinnya saat cetakan terakhir kelar. Mega sempat mendengar suara mesin sebelum akhirnya hening. Yasir beralasan itu hanya hantu penunggu pabrik ini yang sering kali iseng dengan mesinnya. Sunny dan Firoz langsung bersembunyi di dalam kantor ketika Mega masuk ke dalam. Bahkan dia sempat mengambil kunci Inggris dan berdiri tepat di belakang Mega. Dia khawatir wanita ini menemukan sobekan kertas yang bergambar uang palsu. Tiba-tiba ponsel Mega berdering. Michael marah karena Mega menggeledah percetakan tanpa sepengetahuannya, bahkan memalsukan stempelnya. Sunny bisa bernafas lega karena mereka akhirnya pergi. Saat kembali melanjutkan produksi, tiba-tiba kakeknya muncul menemukan beberapa gepok uang palsu. Karena kakeknya ini pikun, dia suruh Sunny untuk membayar hutangnya dengan uang ini. Sementara itu, Mega sendiri mendapat peringatan terakhir dari Michael agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Singkat cerita, Sunny dan Firoz mengirim 40 miliar uang palsu itu ke Surat. Polisi perbatasan meminta mereka menunjukkan dokumennya.
Setelah itu, mereka disuruh membuka pintu baknya. Sunny beralasan mereka hanya membawa majalah direktori biasa. Karena petugas hampir menemukan uang palsunya, Sunny sengaja memancing agar aparat ini menemukan botol miras di dalamnya. Setelah dilakukan negosiasi, mereka sepakat untuk membawa botol miras itu ditambah uang suap senilai Rp30.000. Sampai di lokasi pertemuan, Sunny menyerahkan 40 miliar uang palsunya kepada mafia. Sebagai pembayarannya, Sunny menerima 2 tas uang asli. Merasa sukses dengan bisnis ilegal ini, mereka poya-poya di sebuah klub malam. Tapi saat mereka kembali ke percetakan, kakeknya langsung marah dan kecewa berat setelah tahu apa yang sudah dilakukan Sunny dan Firoz. Padahal bagi kakeknya, percetakan ini bagaikan kuil yang tidak boleh dinodai. Madhav jadi teringat dia kehilangan putrinya gara-gara ayah Sunny. Dan kini penderitaannya makin bertambah gara-gara tindakan ilegal Sunny. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. Perdana Menteri mengumumkan program perlindungan untuk uang yang beredar dengan nama dan Rakshak hasil besutan Michael dan timnya. Bulan pertama, mesin itu akan beroperasi di seluruh bank di India. Michael diizinkan untuk membawa putranya yang bernama Vyom selama 2 hari, tapi dia harus berjanji kepada istrinya untuk merawatnya dengan baik dan menjaga makannya. Karena si Michael memberinya seblak mercon, alhasil anaknya mengalami diare. Setelah berhenti mencetak uang palsu, Sunny kembali ke profesi lamanya sebagai seniman jalanan. Meskipun banyak orang yang menyukai lukisannya, tapi Sunny merasa kurang puas karena uang yang dia dapatkan terlalu kecil. Setelah diusir kakeknya, Yasir menasihati Sunny untuk minta maaf kepada kakeknya. Tapi Sunny merasa tidak bersalah, ditambah dorongan sifat buruknya mengajak dia untuk kembali ke jalan yang sesat. Mega sendiri sedang bermasalah dengan apartemen yang disewanya karena sudah habis masa kontrak. Oleh karena itu, dia harus mencari tempat tinggal yang baru. Setelah cukup lama pisah rumah, istri Michael secara resmi mengajukan gugatan cerai kepadanya. Yasir menemukan masalah karena Madhav tidak ditemukan di percetakan ataupun di rumahnya. Karena itu, dia hubungi Sunny untuk minta bantuan. Sunny lalu mengajak Firoz untuk mencari keberadaan kakeknya. Sementara itu, Michael meluapkan kemarahannya kepada Arjun karena dia tahu pria ini yang sedang dekat dengan istrinya. Datang ke kantor polisi, Sunny harus bersabar dengan antrian. Dia kecewa karena seorang sultan dengan mudahnya menemui Kapolsek dan melewati antrian. Saking kecewanya, Sunny meluapkan kemarahannya karena orang miskin sepertinya tidak dianggap padahal dia sama-sama membayar pajak. Karena mereka dituduh berbuat keributan, Sunny dan Firoz harus merasakan sesaknya sel tahanan. Yasir datang ke kantor polisi untuk memberi jaminan agar Sunny dan Firoz bisa dibebaskan. Dan untungnya, kakek Sunny sudah ditemukan sedang berjalan di sebuah gang. Walaupun seringkali membuat onar dan masalah, Sunny tetap menyayangi kakeknya. Tidak ingin penyakit pikun kakeknya makin parah, Sunny berencana untuk membawanya ke dokter spesialis. Di pagi hari, Michael mendapat laporan bahwa program dan Rakshak telah dipasang di bank dan lembaga keuangan untuk mempersempit ruang gerak peredaran uang palsu. Bahkan, orang awam yang memiliki seluler dapat mengecek uangnya dimanapun mereka berada. Mega yang merancang program ini dapat pujian tersendiri. Setelah dilakukan pemeriksaan tahap awal, dokter menyarankan kepada Sunny untuk melakukan operasi yang ditangani langsung oleh dokter spesialisnya. Tapi karena dokter ahli semacam ini sangat jarang, maka perlu waktu beberapa bulan untuk mempersiapkannya. Ketika mentraktir timnya di salah satu bar, Michael meluapkan kemarahannya kepada seorang jurnalis wanita bernama Kamala yang dia temui di sana. Saat Mega mengantar Michael yang mabuk berat untuk pulang, Shekhar lantas menceritakan kisah masa lalu Michael dengan jurnalis itu. Pada saat itu, Kamala membongkar cerita Michael dan rekannya yang bernama Dev. Mereka sebenarnya menjadi pejabat tinggi dalam urusan pencegahan pemalsuan ini. Kala itu, mereka menemukan uang palsu dari penggeledahan narkoboy. Tapi karena kuatnya kartel itu, dia melakukan permainan uang dan politik yang dilakukan Mansur dan organisasinya. Michael dijebak dengan 13 kasus. Untung saja Perdana Menteri mencabut tuntutannya. Tapi dia diskors, jabatannya diturunkan, menjadi pemabuk hingga istrinya meninggalkan dia. Yang lebih parahnya lagi, Dev yang frustasi memilih untuk bunuh diri. Setelah disebarnya alat tersebut, laporan penemuan uang palsu merebak di seluruh penjuru India. Perdana Menteri sendiri mendapat pujian karena program tersebut dianggap sukses. Scene berpindah ke Yordania. Mansur dan organisasi mafianya kebakaran jenggot karena uang palsu yang mereka cetak gagal untuk didistribusikan. Jitu lalu menunjukkan uang palsu buatan orang lain yang bisa lolos dari mesin tersebut.
Yang mereka tahu, uang palsu itu dibuat seorang seniman yang dijuluki artis yang maksudnya adalah Sunny. Anak buahnya lalu dikirim untuk membawa Sunny dan Firoz. Kembali ke scene awal saat mereka diculik kelompok mafia ini. Sunny mengaku kepada Mansur bahwa dialah yang telah membuat uang palsu itu. Lalu dia disuruh mengecek kekurangan dari uang palsu buatan mafia ini. Meskipun kualitas kertasnya yang terbaik, tapi tanda air dan garis di atas kepala Gandhi terlihat tumpang tindih. Ditambah lagi, cetak mikronya sangat jelek. Dengan sedikit sentuhan tangannya, Sunny yakin uang palsu itu bisa diperbaiki dan lolos dari mesin deteksi. Karena butuh orang sepertinya, Mansur menawarkan kerjasama kepada Sunny. Awalnya Sunny menolak karena dia tidak ingin melukai hati kakeknya lagi. Namun Mansur membujuk Sunny yang sejak dulu ingin menjadi seorang sultan yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Karena Sunny kembali menolak, Mansur naik pitam, mengancam akan membunuh mereka berdua termasuk kakeknya sekaligus menghancurkan percetakannya. Tidak ada pilihan, Sunny terpaksa menerima penawarannya. Setelah dilepaskan, Firoz sebetulnya tidak setuju dengan keputusan Sunny meskipun alasan dia demi kakeknya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Sunny dan Firoz dibawa ke Timur Tengah untuk mendesain ulang uang palsu pecahan Rp2.000 India atau sekitar 380.000 kalau dikurskan ke rupiah. Setelah itu, mereka berdua melihat mesin super canggih made in Jerman untuk memproduksinya. Percobaan demi percobaan dilakukan hingga akhirnya uang itu lolos dari mesin pendeteksi. आर्टिस्ट हो या तुम? Mansur kemudian memperkenalkan mereka kepada dua tangan kanannya yaitu Bilal dan Jitu. Setelah mereka sepakat, uang palsunya diproduksi dalam jumlah besar. प्रोफेशन और दूसरा काउंटर. Michael langsung mengerahkan anak buahnya setelah mendapat informasi dari informannya bahwa Bilal berada di Bangladesh. Abun Bilal. Sunny dan Firoz mereka berdua kembali ke percetakan dengan membawa oleh-oleh. Kakeknya mengingatkan Sunny jangan sampai dirinya diperbudak oleh uang. ऐसे कोई इतना इम्पोर्टेंस भी मत देना कि Datang ke rumah sakit, Sunny dan Yasir terkejut karena dokter spesialis terbaik negeri ini sudah menjadwalkan operasi untuk kakeknya Jumat depan. Bahkan biayanya sudah ditanggung seseorang. Ternyata Mansur yang mengatur semua ini agar Sunny berutang budi kepadanya. Michael lalu bekerja sama dengan militer Bangladesh untuk menangkap Bilal. Mereka telah melacak keberadaan Bilal dan komplotannya yang sedang menuju sebuah lokasi. Tapi Michael hanya bisa menunggu karena operasi penangkapan ini hanya bisa dilakukan oleh militer Bangladesh. Pasukan sudah bersiap di lokasi menunggu komplotan mafia ini masuk dalam jebakan. Tapi Bilal yang cukup cerdas menyadari wilayah hutan ini telah dikepung militer setelah melihat jejak dari ban mobil jeep militer. बहुत बड़ा रिस्क ले लिया फिर। अरे कोई रिस्क नहीं है भाई। Karena itu, dia putuskan untuk balik arah. Tidak ingin kehilangan targetnya untuk kedua kali, Michael memutuskan untuk mengejarnya. Dengan bantuan militer Bangladesh yang akhirnya membantu Michael, akhirnya komplotan mafia ini tersudut di sebuah lokasi setelah terjadinya aksi kejar-kejaran dan baku tembak. Bilal sendiri sempat melarikan diri tapi Shekhar berhasil menangkapnya. Rekan Mansur dalam organisasi mafianya yang bernama Saira datang menemuinya. Dia kecewa karena Bilal tertangkap yang bisa membahayakan organisasi mereka. Ternyata mereka berdua punya bos besar yang belum diperlihatkan sosoknya. Saira mendesak Mansur untuk mencari pengganti Bilal sebagai kepala distribusi. Michael lalu membawa Bilal ke perbatasan India. Setelah memberinya makan, Michael menjanjikan akan membuatnya menghilang dengan identitas baru kemanapun dia pergi, asalkan mau membuka informasi tentang organisasinya. Karena Bilal menolak, Michael langsung menembak kakinya. Dari dalam dompetnya, Michael menemukan uang palsu yang nyaris sempurna karena bisa lolos dari mesin pendeteksi. Sunny terkejut karena Mansur dan anak buahnya datang untuk menjenguk kakeknya. Mafia ini berpura-pura baik padahal ingin memanfaatkan kelemahannya Sunny agar mudah dia peralat. Karena Bilal tertangkap, Mansur menugaskan Sunny menyusupi satgas pimpinan Michael agar mereka bisa mendapatkan informasi seluruh rencana mereka.
Lagi-lagi, Sunny tidak punya pilihan karena dia sudah terlanjur tenggelam. Yasir sempat marah kepadanya karena tahu para mafia itu sedang memanfaatkan Sunny. Tapi tetap saja seniman jalanan ini tidak mau mendengarnya. Karena ucapannya yang kasar dan keras kepala, Yasir memutuskan untuk keluar dan tidak akan membantu lagi Sunny. Michael kembali membujuk Bilal untuk memberikan informasi tentang komplotannya, distributor hingga rute pasokan. Karena jika dia membebaskannya, tetap saja Mansur akan membunuhnya. Mega kembali dihubungi ibunya untuk berkenalan dengan pria lain yang sudah dipilihnya. Bosan dengan gaya perjodohan yang dilakukan ibunya, Mega memilih santuy di salah satu kafe. Entah kebetulan atau sengaja, Sunny berada di sana untuk menikmati secangkir kopai. Sunny memperkenalkan dirinya dengan nama Sandep. Sementara itu, Bilal membuka informasi tentang sosok pembuat uang palsu untuk Mansur yang dijuluki artis. Karena mendengar Mega sedang mencari apartemen sewaan, Sunny menawarkan diri untuk membantunya melalui broker kenalannya. Dari situlah mereka bertukar nomor ponsel. Bilal akan memberikan identitas tangan kanan Mansur yang lebih dekat dengannya, tapi Michael harus berjanji akan melindunginya juga. Oke. Ternyata ini strategi Sunny untuk mendekati Mega agar dia mendapatkan informasi dari setiap rencana Satgas. Mega lalu melihat apartemen dengan bantuan Sunny dan temannya. Wanita cantik ini cukup puas karena view-nya yang menghadap laut. Saat itulah Sunny pura-pura meminjam ponselnya Mega. Padahal dia menginstal software penyadap di dalamnya. Mega merasa tertarik kepada Sunny karena kebaikannya. Karena itu, Mega mengajak Sunny untuk makan siang di hari Sabtu. Hingga di mana software hacker itu berfungsi dengan baik. Terbukti ketika Mega mendapat pesan murudul dari ibunya, Sunny bisa melihatnya juga. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, Sunny datang menemui Mansur untuk membahas penangkapan tangan kanannya Bilal. Mereka harus secepatnya memindahkan triliunan uang palsu itu sebelum diciduk aparat. ये मौका हाथ से गया ना, सब गए, मैं भी गया. Sunny bersedia membantunya, tapi Mansur harus memberikan imbalan 15% seperti yang dijanjikannya. अभी तो आप 15 बोल रहे थे मंसूर भाई. Michael menunjuk seorang pengacara untuk menangani gugatan cerai yang dilayangkan istrinya. Dengan penuh percaya diri, pengacara ini meyakinkan Michael bahwa dia akan memenangkan kasus di luar pengadilan karena Michael tidak menginginkan perceraian ini. Di sebuah lokasi rumah aman, timnya Michael menunjukkan beberapa foto kepada Bilal untuk menemukan identitas Sunny. Tapi mereka belum berhasil menemukannya karena target mereka tidak ada dalam database pelaku kriminal. Sekar lalu menunjukkan suara rekaman dari informannya yang menggunakan bahasa kode agar Bilal menerjemahkannya. Artinya, kelompok mafia ini tidak bisa lagi menggunakan rute Bangladesh dan Pakistan untuk mendistribusikan uang palsunya. Bilal menduga mereka akan melalui Burma karena itu pilihan terbaik. Michael terkejut karena jumlah uang palsu itu mencapai 12.000 crore atau 24 triliun. Di sini pertama kalinya, Sunny mengajak Mega untuk makan siang bersama sebagai bentuk ucapan terima kasihnya karena telah membantunya mencari apartemen. Ketika sedang asyik makan, tiba-tiba Ananya muncul. Hai Sunny. Mantan pacarnya Sunny ini bahkan tidak malu mengganggu acara makan siang mereka. So tell me more about you, Megha. Ananya cemburu karena Sunny bisa mendapatkan pacar baru lagi. Tapi Mega dan Sunny tetap enjoy, mengaku sudah 2 bulan berhubungan, terbukti saat Mega sengaja menyuapi Sunny agar Ananya makin cemburu. Hai Sandeep. Bye. Kembali ke Michael dan timnya yang sedang membahas kasus penyelundupan uang palsu yang bernilai 24 triliun. Mega menghitung jika tiap lembar uang palsu pecahan 2.000 rupiah itu beratnya 1 gram, maka berat totalnya bisa mencapai 60 ton. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengawasi setiap kargo yang masuk dari Burma dan beberapa negara tetangga lainnya agar mereka tidak kecolongan. Strategi yang sama dilakukan Sunny dan timnya agar uang palsu itu bisa memasuki India melalui rute yang tidak akan pernah diduga sebelumnya oleh aparat. Karena Sunny sudah menyadap ponselnya Mega, jadi dia tahu setiap rencana yang akan dilakukan Satgas. Karena itu, pengiriman melalui rute Sri Lanka akan Sunny batalkan karena aparat sudah mengendus rencananya. Ketika Sunny dan Mega sedang jajan, setiap pesan yang masuk ke ponsel Mega pasti Sunny pun menerimanya.
Michael mengumpulkan ponsel semua anggotanya karena dia mulai frustasi setelah targetnya selalu mengetahui rencana Satgas ini. Begitupun dengan Sunny yang memberitahu Mansur jika ada informan aparat yang menyamar jadi anak buahnya. Alasannya, setiap Sunny akan memutuskan rencana pengiriman, aparat dapat mengetahuinya. Saat memeriksa ponsel milik Mega, kepala Satgas ini sempat bertanya kepada Mega siapakah Sandep. Mega menjawab dia hanya seorang teman dekat. Sunny melakukan telekonferensi dengan Mansur. Setelah semua rute pengirimannya diketahui aparat, Mansur punya jalan terakhir yang dia sebut sebagai kuda Troya. Sebuah truk dihentikan militer perbatasan karena dicurigai membawa uang palsu. Ketika Michael mengeceknya, ternyata jumlahnya hanya sedikit. Laporan yang sama diterima dari wilayah perbatasan lainnya. Tapi tetap saja, uang palsu yang berhasil disita hanya beberapa miliar. Meskipun ini dianggap sebagai pengungkapan kasus terbesar dalam sejarah India, faktanya Michael sangat tidak puas. Mega akhirnya menemukan jawabannya, karena seluruh uang palsu yang mereka sita ini adalah stok lamanya Mansur sebagai pengalih perhatian. Michael lalu menghubungi Gahlot untuk meminta agar konferensi pers tentang uang palsu ini ditunda. Tapi Perdana Menteri menolaknya karena dia sudah merencanakan ini untuk menaikkan popularitas. Sementara itu, Mansur menugaskan Sunny dan timnya untuk menjalankan rencana kuda Troya seperti yang dilakukan Israel untuk memasok senjatanya. Sunny dan timnya datang ke pelabuhan membeli sebuah kapal tanker yang sudah usang dan hampir jadi besi rongsok. Maklar di sana menyuruh Sunny untuk mencari Kapten Tal dan wanita bernama Svetlanta sebagai penerjemahnya. Setelah negosiasi, mereka sepakat kapal itu dibeli dengan harga $80.000. Tangan kanan Mansur yang bernama Jamal memberikan uangnya untuk membeli kapal tersebut. Tak hanya itu, Sunny dan Firoz harus ikut di dalam kapalnya demi memastikan 24 triliun uang palsu itu bisa masuk India. Singkat cerita, kapal mulai berlayar dari Timur Tengah menuju India. Hanya satu masalah bagi mereka, yaitu mabuk laut. Setelah beberapa hari berlayar, Sunny mendapat informasi dari Jamal bahwa di Pelabuhan Alang, puluhan aparat sudah bersiap menunggu kedatangan kapalnya. Sunny cukup terkejut karena harus memikirkan cara lain yang aman dari penangkapan. Oke, Alang, cancel. Ketika Sunny minta kapten untuk kembali ke Oman, hal itu tidak bisa dilakukan karena bahan bakar kapal ini yang tidak cukup, dan kapal tua ini tidak akan sanggup untuk berlayar lagi. Di sini kapten punya saran yang bagus, tapi Sunny harus membayarnya 2 kali lipat. Setelah Sunny setuju, kapten akan membawa kapal ini ke Mumbai. Sunny kembali terkejut karena pelabuhan Mumbai itu sangat padat dan berbahaya. Ternyata yang mereka lakukan adalah menenggelamkan 3 kontainer yang berisi uang palsu itu dekat Mumbai di kedalaman 12 meter. Setelah itu, mereka semua pergi dari kapal tersebut. Warga India yang sedang berlibur di salah satu pantai dikejutkan dengan kemunculan kapal besar ini. Beritanya viral karena di dalam kapal itu tidak ada satupun awak yang ditemukan. Michael dan timnya datang ke sana untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, Sunny dan timnya kembali ke titik mereka menenggelamkan kapal tersebut dengan panduan GPS yang sudah mereka pasang di kontainer uangnya. Michael harus gigit jari karena di dalam kapal itu tidak ditemukan satu lembar pun uang palsu. Kontainer uang itu lalu dibawa ke gudang penyimpanan di India. Dan inilah Sunny dan Firoz yang sedang duduk di atas tumpukan uang palsu yang berjumlah 24 triliun. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 7. Dengan komisi 15% dari 24 triliun yang Sunny dan Firoz dapatkan itu, artinya mereka mendapatkan jatah 3,6 triliun. Karena uang yang didapatkannya itu, 2 pemuda miskin yang sejak kecil pernah menjadi gelandangan, kini berubah menjadi seorang sultan. Mobil berkelas hingga apartemen mewah begitu mudahnya mereka beli. Perdana Menteri disudutkan oleh pertanyaan wartawan karena mengklaim telah mengungkap kasus peredaran uang palsu, tapi tidak ada satupun pelakunya yang ditangkap. Michael lalu memberitahunya bahwa mereka kecolongan dengan sindikat itu yang berhasil memasukkan uang palsu ke India yang berjumlah 24 triliun. Karena uang palsu ini bisa lolos dari mesin canggih buatan Mega, dia menyebutnya sebagai uang super. Untuk bisa membedakan uang itu asli atau palsu adalah saat dibakar. Uang palsu akan memunculkan api berwarna merah.
Dengan kekayaan yang mereka miliki, Sunny dan Firoz mengembangkan majalah Kranti milik kakeknya yang lebih modern dengan memuatnya di media online. Fasilitas komputer dan tim IT sengaja mereka sediakan agar percetakan ini bisa berkembang lagi. Teringat dengan profesi jalanannya, Sunny dan kakeknya kemudian membuat lukisan wajah satu sama lainnya dan hasilnya sama-sama bagus. Saat kakeknya memberi uang, Sunny dengan isengnya mengecek keaslian uang tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri memberikan kesempatan terakhir kepada Michael dan timnya untuk mengungkap kasus ini. Jika tidak, Satgasnya akan dibubarkan termasuk akan memecatnya dari kepolisian. Yasir mengungkapkan kekecewaannya kepada Sunny karena dia tahu semua harta dan kekayaan yang dimilikinya berasal dari kejahatan. Dalam sidang cerainya, pengacara Michael kalah debat oleh pengacara istrinya yang terus nyorocos membeberkan alasan Reka untuk cerai dengan Michael. Akhirnya, Michael memecat pengacaranya yang hanya bisa ngomong di belakang hakim. Sunny datang ke apartemen Mega untuk memberikan lukisan pertamanya yang dia buat saat masih berusia 11 tahun. 15 साल का था जब बनाई थी। Selain mengkoleksi uang koin dari berbagai belahan dunia, Mega juga mengumpulkan beberapa lembar uang kertas palsu. ये सब counterfeit है। Mega yakin pembuatnya pasti seorang seniman yang tidak mencari ketenaran, tapi hasil. Namun pada akhirnya mereka harus mendekam di penjara. Obsesi pelaku akan jadi kelemahan karena di dalam kertas palsu itu pasti ada semacam tanda tangan di dalamnya. Ketika Sunny melihat uang palsu favoritnya, ternyata itu hasil karya Sunny. Mega menyebut uang palsu ini skala kecil, padahal Sunny lah seniman yang memproduksi uang palsunya hingga 24 triliun. Hubungan mereka makin dekat setelah Sunny mengajaknya jalan-jalan. Setelah itu, mereka pun buka bersama. Di pagi harinya, diam-diam Sunny menghapus kembali software penyadap yang dipasangnya di ponsel Mega. It's locked. Sementara itu, Mega sendiri teringat dengan uang palsu lamanya ini. Mansur menekan Sunny untuk mendistribusikan uang palsunya karena baru 10% yang bisa diedarkan. Mega melaporkan kepada atasannya bahwa uang palsu pecahan 500 rupiah yang kala itu dia dapatkan dengan pecahan 2.000 dolar yang sekarang beredar, dipastikan pembuatnya sama. Buktinya terlihat dari simbol huruf S yang sengaja dibuat dari kedua uang itu. Seorang pengusaha besar sekaligus politisi bernama Doshi didatangi Michael untuk mencari petunjuk dari uang palsu pecahan 500 yang dibuat pertama kalinya oleh Sunny. Michael ingin Doshi membantunya menangkap si artis alias Sunny. Dan imbalannya Doshi akan lepas dari pengejaran yang dilakukan CBI atau FBI-nya India. Doshi siap membantunya, tapi dia butuh jaminan langsung dari Perdana Menteri. Tapi, Perdana Menteri itu sudah memblokir nomor ponselnya saat Michael mencoba menghubunginya. Karena kesal, Michael kemudian menemui Kamala untuk menyelesaikan permasalahan lama mereka. Setelah itu, Michael memberinya berita tentang uang super. Berita sampai viral tentang masuknya uang palsu ke India yang mencapai triliunan. Michael sengaja melakukan ini agar Gahlot serius memanggilnya. Meskipun sempat marah karena bocornya kasus uang itu ke media, tapi Michael meyakinkan menteri ini agar menghubungi Doshi. Karena target utama mereka sekarang adalah artis yang jadi seniman pembuat uang palsunya Mansur. Setelah mendapat jaminan dari Perdana Menteri, Doshi langsung menghubungi Lakde, dan Lakde menghubungi Manja. Anis menemui Firoz karena Doshi ingin melakukan transaksi lagi. Sunny yang sedang bersama Mega dihubungi Firoz dan saat itu juga mereka melakukan negosiasi pembelian uang palsu. Padahal Doshi hendak menjebak mereka berdua atas perintah Michael. Oke, done. Doshi ingin Sunny dan Firoz yang langsung mengirimkan uangnya. Sunny minta waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya. Demi rencana penangkapan ini, Mega mengajukan dirinya kepada Michael untuk terjun ke lapangan. Sunny sendiri masih ragu dengan pesanan 100 crore-nya yang berasal dari Doshi, karena jika mereka tertangkap, maka nasib mereka akan berakhir di penjara. Mansur mendapat tekanan dari petinggi organisasinya untuk segera melepas triliunan uang palsu itu ke pasar, karena kecerobohannya melibatkan anak pemula untuk memproduksi uang palsunya dalam jumlah yang terlalu fantastis. Reka menemui Michael untuk merelakan perceraian mereka karena ini memang yang terbaik dari berbagai masalah yang kerap terjadi di antara mereka. Mansur terkejut karena uang palsunya masih begitu banyak. Anak buahnya lalu berbisik bahwa pengkhianatnya sudah mereka temukan sesuai dengan informasi yang Sunny pernah berikan kepadanya.
Mansur langsung menembak si pengkhianat sekaligus ancaman kepada Sunny agar tidak melakukan hal yang sama kepadanya. Michael mendapat informasi bahwa artis menerima penawaran yang diberikan Doshi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Firoz baru menyadari bahwa Sunny telah menghapus penyadap di ponselnya Mega. Dia tidak paham dengan Sunny karena telah menipu sekaligus mencintai Mega juga. Secara resmi, akhirnya Michael dan Reka bercerai meskipun hal ini tidak dia inginkan. Madhav meminta Sunny agar tidak terlibat masalah meskipun kini dia sudah menjadi seorang sultan. Alasannya, dia bermimpi hal buruk akan terjadi kepadanya. Michael membahas rencana penangkapan Sunny dengan mengerahkan seluruh anggotanya yang akan disebar di berbagai titik yang dekat dengan lokasi pertemuan. Sunny kemudian datang ke basement dengan mobil warna silver, sedangkan Firoz menggunakan mobil kijang merah dan uang yang ada di dalamnya. Palas dan Mega ditugaskan Michael ke lokasi pertemuan menggunakan Fortuner putih. Dari kejauhan, Sunny melihat Fortuner itu sebagai pihak yang akan membeli uang palsunya. Karena jaraknya terlalu jauh, Sunny tidak bisa melihat dengan jelas padahal Mega yang berada di dalamnya. Sunny akan berusaha untuk memastikan transaksi ini aman. Sementara itu, Mega sendiri memutuskan untuk keluar dari mobilnya karena tidak melihat adanya gerakan dari pelaku. Tiba-tiba, Sunny melihat Mega dan sadar ini adalah jebakan. Sedangkan Mega tidak bisa melihat dengan jelas bahwa Sunny lah yang berada di dalam mobil itu. Sunny memutuskan untuk tancap gas dan langsung dikejar oleh timnya Michael. Dia berhasil lolos lalu masuk ke mobil kijang yang dibawa Firoz. Saat mereka akan pergi, Michael mencegatnya. Sunny mengaku sebagai petugas kebersihan, sedangkan Michael menunjukkan pistolnya. Ketika anak buahnya menemukan mobil silver itu kosong, Michael bermaksud untuk mencegah Sunny pergi, tapi dia langsung tancap gas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Aparat gabungan mengejar Sunny dan Firoz di tengah kemacetan parah. Puluhan ladusing sempat berlari bolak-balik dengan konyolnya untuk mengejar mereka. Untungnya, situasi jalanan kembali normal. Karena mereka tidak mau berakhir di penjara, ini yang dilakukan. $200 miliar uang palsu itu sengaja ditebar di jalanan agar warga saling berebut dan menyebabkan kemacetan parah. Tiba-tiba, Sunny kehilangan kendali hingga mobilnya terbalik. Warga kembali berdatangan untuk mengambil uang yang berterbangan itu. Di saat itulah, dengan santuinya, Sunny dan Firoz pergi dan Michael sendiri gagal menangkap mereka. Berita tentang uang palsu yang ditebar di jalanan itu viral di seluruh India. Warga yang mendapatkan uangnya tentu senang karena uang itu dianggap asli karena bisa lolos dari mesin detektor. Setelah Perdana Menteri memarahinya karena kekacauan ini, justru Michael berencana akan mempublikasikan Mansur ke media untuk membatasi ruang geraknya. Mansur terkejut karena dirinya menjadi pemberitaan penting di India. Sementara itu, Sunny dan Firoz bersembunyi di sebuah rumah kontrakan kecil. Sunny dan Firoz khawatir Mansur akan membunuh mereka karena masalah ini. Meskipun polisi tidak menyebut mereka di media, tapi tetap saja Firoz merasa identitasnya sudah dikenali aparat. Nasib mereka sudah benar-benar hancur. Untuk memastikan identitasnya masih aman atau tidak, Sunny datang ke rumah Mega untuk mengajaknya bersantai. Dia melihat laptop Mega menyala berisi jurnal yang berkaitan dengan pemalsuan uang. Karena mengaku sedang sibuk, Mega menolak ajakan Sunny. Sunny lalu menghubungi Jamal karena hilangnya uang itu Mansur sangat marah kepadanya. Tapi Jamal tetap akan mengatur rumah persembunyian yang aman untuk Sunny dan Firoz. Di sebuah lokasi di Timur Tengah, Mansur dapat perintah dari atas untuk memindahkan uang palsu tersebut.
Faktanya, Mansur dalam kondisi tidak aman karena ancaman ekstradisi dan status DPO-nya sebagai orang yang paling dicari. Dan organisasinya tidak mau melindungi Mansur lagi. Karena resikonya terlalu besar untuk bisnis dan organisasinya, Mansur memerintahkan kepada Jamal untuk menghabisi Sunny dan Firoz. खत्म करो दोनों को. Jitu lalu diperintah untuk kembali ke India hari ini juga. Tim IT coba mengidentifikasi wajah Sunny menggunakan sketsa algoritma dibantu dengan ingatan Michael karena pernah melihat pelakunya. Jitu dan Jamal menjemput Sunny dan Firoz untuk dibawa ke rumah aman. Sunny merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Sesampainya di sebuah lokasi, Sunny dan Firoz akan dieksekusi mati, tapi tiba-tiba Anis dan kelompok gangsternya datang menyelamatkan mereka. Ternyata Sunny sudah mempersiapkan rencana ini karena dia sadar Mansur akan membunuhnya. Setelah pergi, Sunny langsung menghubungi Yasir agar membawa kakeknya keluar kota. Tapi ponselnya tidak bisa dihubungi. Anis lalu menempatkan mereka di rumah kontrakan dan memberi Sunny sebuah pistol. Tak lama kemudian, Yasir memberi kabar buruk bahwa percetakan mereka telah dibakar orang di saat kakeknya sedang berada di dalam. Sunny benar-benar terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang terjadi kepada kakeknya. Anis kembali datang membawa tiket kereta api agar mereka segera meninggalkan kota ini. Sunny minta Firoz untuk pergi lebih dulu dan berjanji akan menyusulnya. Dia ambil pistol yang diberikan Anis untuk balas dendam. Sementara itu, proses identifikasi wajah Sunny terlihat masih dalam proses. Di malam hari, tanpa basa-basi, Sunny langsung menembak mati si Jamal karena dia yakin dialah yang membakar percetakannya atas perintah Mansur. Menyelinap masuk ke dalam gudang, Sunny membunuh satu persatu anak buah Mansur. Sunny sempat dibuat kewalahan saat menghadapi mereka. Saat mengambil bensin, Sunny melihat Jitu yang mencoba kabur. Setelah ditembak, dia dipaksa untuk membuka pintu gudang uangnya. Dengan ponselnya, Sunny melakukan video call dengan Mansur. Saat itulah Sunny menyiram triliunan uang palsu ini dengan bensin dan membakarnya. Sebagai balasan karena telah membunuh kakeknya, Sunny mengancam akan memburunya kemanapun dia pergi. Mansur tidak menduga hasil jerih payahnya berakhir jadi abu. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode yang terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.